وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji Allah dengan pujian yang banyak, dengan pujian yang sering, dengan pujian yang tulus datang dari hati nurani kita, karena dialah Allah yang telah memberikan seluruh kehidupan kita, nikmat-nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmatnya dan menunjuki jalan kepada kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga terlimpah selalu pada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang alhamdulillah di setiap Senin pertama dari kajian kita ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyimak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari penjelasan para ulama hadis kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan ilmu yang bermanfaat untuk kita jalankan apa yang diperintah oleh Allah dan juga diperintah oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di hadis yang ke-18 di mana pembahasan kita belum selesai. Kemarin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Dzar, Jundub bin Junadah wa Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahwasanya mereka berdua mendapatkan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, bagaimanapun kalian keadaannya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah, kata Nabi, perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk kalian. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nabi berpesan kepada kita yang ketiga, dan hendaklah kalian pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kata-kata takwa dengan dirinya, di mana Nabi mengatakan ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya apa saja yang digandengkan dengan nama Allah itu berarti penting. Baitullah, rumah Allah, tempat di mana seluruh manusia itu menghadapkan wajahnya ketika dia sholat. Ka'bah, Baitullah, ya, Abdullah atau ibadallah. Dalam ayat disebutkan wa ibadur rahman, ya, ibadallah itu menunjukkan tentang hamba-hamba yang memiliki ciri-ciri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kata-kata takwa diidhofahkan, disandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan tentang pentingnya arti ketakwaan bagi seorang hamba. Ya, di mana salah satu makna takwa itu sendiri adalah menjadikan diri kita itu senantiasa takut akan larangan-larangan Allah, takut akan azab Allah. Bahkan kalau kita bicara tentang azab Allah, Allah Subhanahu wa taala kadang apa? Melekatkan atau menyandarkan kalimat takwa dengan an-nar, dengan neraka. Wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Dan takutlah kalian. Tentu takutnya di sini maksudnya adalah takut kepada neraka, maksudnya takut akan kemurkaan Allah bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ya, mati dalam keadaan apa? Kafir. Sehingga Allah menyuruh kita takut kepada neraka dalam artian bukan kita tidak takut kepada Allah, enggak. Justru yang menciptakan neraka itu adalah Allah. Allah sediakan neraka bagi siapa saja yang di dalam kehidupan dunianya dia bermaksiat kepada Allah. Allah sediakan neraka itu bagi siapa saja orang-orang yang kafir di dalam kehidupan dunianya dan dia mati dalam kekafirannya, maka Allah katakan fattaqun nar, hendaklah kalian takut dengan neraka, karena azab neraka itu Masya Allah
Sekali celup seseorang, maka dia tidak pernah merasakan kebahagiaannya yang dulu pernah dirasakan di dunia. Semoga Allah SWT selamatkan kita dari api neraka, waliyadzubillah. Jadi ketika Nabi mengatakan ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, ini menunjukkan takwa ini penting. Ya. Kenapa demikian? Karena kata para ulama kita, takwa itu memiliki keutamaan manakala seorang hamba dia memahami tentang masalah ini, masalah ketakwaannya. Di mana yang pertama di antara keutamaan dari seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka al-jannatu yarithuhal muttaqun. Orang yang bertakwa itu akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala, dan surga itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa? Orang yang bertakwa. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat yang ke-63, Allah katakan tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Kata Allah, itulah surga yang akan kami wariskan di antara hamba-hamba kami. Siapa hamba-hamba Allah yang akan mewarisi al-jannah, yaitu surganya Allah tersebut, yaitu man kana taqiyya. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya kita termotivasi ketika kita mencoba terus menjaga ketakwaan kita, dan itu terus menerus karena ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, disuruh kita terus menerus memperbaharui ketakwaan kita. Karena kita tahu ada kabar gembira bahwasanya surga itu akan diwarisi Allah berikan kepada hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang bertakwa. Tidakkah di antara kita kepengen kita juga balik ke kampung halaman kita sebagaimana dahulu ayah dan ibu kita, yaitu Nabi Allah Adam dan juga Ibunda Hawa dulu berasal dari surga. Maka kita harus kembali ke kampung halaman kita, itu surganya Allah. Tapi tidak ada cara kecuali kita jaga rasa takut kita kepada Allah. Kita jaga perintah-perintah Allah, kita jaga syariat agama Allah. Kita hidupkan, kita banggakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jaga itu semuanya, insyaallah taala al-jannah, surga itu Allah wariskan kepada kita. Yang kedua, keutamaan takwa itu at-taqwa sababun limahabbatillahi lil 'abdi. Takwa itu sebab apa? Kecintaan Allah turun kepada seorang hamba. Kalau kita ingin Allah mencintai kita, dan kita tahu jamaah, Allah kalau mencintai hambanya selesai sudah hidupnya itu. Gitu ya. Allah kalau mencintai seorang hamba, bahkan dalam hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah kalau mencintai seorang hamba, maka dia akan panggil Jibril itu, malaikat yang paling dekat dengan Allah. Sampai Allah katakan kepada Jibril, ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah olehmu si fulan. Maka orang yang dicintai oleh Allah akan dicintai oleh malaikat yang paling utama, Jibril alaihissalam. Tidak sampai di situ jemaah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Jibril menyeru seluruh penduduk langit, yaitu dari kalangan para malaikat. Maka Jibril mengatakan, wahai para malaikat Allah semuanya, sesungguhnya Allah mencintai si fulan dan aku pun mencintainya, maka cintailah oleh kalian si fulan tersebut. Maka seluruh malaikat mencintai si fulan yang dicintai oleh Allah. Tidak hanya itu, yang ketiga atau yang keempat, bahkan ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan manusia mencintainya. Ya. Dan ada cara ketika kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kita jaga ketakwaan kita. Niscaya mahabbatullah, kecintaan Allah akan turun kepada kita. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-76, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Tentu, dan barang siapa yang senantiasa dia menjaga dari hamba-hambaku dan dia bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Ya.
ingin kita raih itu kecintaan Allah. Kalau Allah sudah cinta, dalam hadis disebutkan kepada seorang hamba, maka Allah akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Allah akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Allah akan menjadi tangannya, menjadi kakinya, tangannya ketika dia memegang, dan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Artinya kata para ulama, Allah jaga nih orang nih. Kalau Allah sudah mencintainya, Allah jaga dari musuh abadinya, Allah jaga dari segala kesulitan-kesulitan hidupnya. Maka raihlah cinta Allah dengan apa? Dengan ketakwaan kita kepadanya. Takwa dalam pengertian menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, kata para ulama kita bahwasanya keutamaan takwa yang dimiliki oleh seseorang, takwa itu adalah apa? Dia fathun barakatis samawati wal ard. Ya, atau futiha barakatis samawati wal ard lil muttaqin, akan dibukakan keberkahan langit dan bumi. Kalau setiap kita bertakwa kepada Allah, sebuah negeri bertakwa kepada Allah, satu negara bertakwa kepada Allah, maka Allah janji itu pasti. Apa itu? Berkah akan turun dari langit maupun dari apa? Dari bumi. Ya. Makanya kalau negeri itu semua penduduknya tuh dijaga ketakwaannya, maka negeri ini diberkahi oleh Allah. Lihat ayat yang sering kita baca, yaitu di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, dia jaga tuh penduduk satu negeri, dia jaga keimanannya dengan iman yang benar, tidak dicampuri dengan kesyirikan. Kemudian dia bertakwa. Ingat, ketika Allah menggandeng kalimat amanu wa taqau, itu artinya apa? Amanu berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam diri seseorang hamba. Tapi wa taqau itu berkaitan dengan apa? Tegaknya syariat Allah pada diri hamba itu. Ya. Perhatikan baik-baik bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini ketika Allah gambarkan kalau penduduk negeri itu beriman, maksudnya dia mengimani rukun-rukun iman yang 6 di dalam hatinya, dia yakin dengan keimanannya itu. Kemudian wattaqau, dia mewujudkan imannya itu dalam apa? Aplikasi kehidupannya, berarti dia beramal soleh sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa janji Allah? La fatahna alaihim, benar-benar kami akan bukakan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan, banyak keberkahan. Bukan sekedar satu, tapi jamak, barokat, jamak. Artinya semua keberkahan itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar dari bumi bahkan, tapi dari apa? Dari langit. Negeri ini, negeri yang bertakwa itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Segala kekurangan, kekeringan, dari segala ancaman musuh-musuhnya. Rumusnya cuma satu, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, beriman dan beramal soleh. Ini sudah janji Allah nih bagi orang yang apa? Yang bertakwa. Turun keberkahan. Kalau secara individu, maka Allah turunkan keberkahan pada apa? Pada rizkinya, pada usahanya, pada keluarganya, pada lingkungannya. Bukan sekedar dirinya saja, tapi keluarganya Allah berkahi. Asal kita jaga ketakwaan kita kepada Allah. Oleh karena itu orang-orang dulu jamaah, orang para salaf terdahulu itu masya Allah, benar-benar mereka takut kepada Allah. Sampai-sampai kalau mereka menyimpang satu di antara keluarganya, terasa di keluarga yang lain. Sampai begitu. Ya. Keberkahannya Allah turunkan kepada orang-orang yang apa? Yang bertakwa. Maka kalau kita ingin diri kita dijaga oleh Allah, jaga hak-hak Allah dalam diri kita. Jaga agama ini. Kalau kita ingin keluarga kita dijaga oleh Allah, dijaga dari apa? Orang-orang yang benci kepada kita, kepada keluarga kita, maka jaga ketakwaan kita kepada Allah. Maka Allah pasti akan jaga. Ingat hadis yang berkaitan dengan nasihat Nabi kepada seorang anak muda yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Ya ghulam, ihfazillah, wahai anak muda, jagalah Allah, yahfazka. Kalau engkau menjaga Allah, pasti Allah akan apa? Menjagamu. Ya, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah,
niscaya apa? Engkau akan dapati dimanapun Allah pasti akan menjagamu, akan berada di hadapanmu. Maka kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara kita menjalankan syariat agama ini, mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menjaga diri kita. Bahkan kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pun menjaga keluarga kita, bukan sekadar 7 turunan, tapi sampai yang Allah kehendaki, gara-gara ketakwaan seorang. Maka ini penting nih, kantor ini kalau senantiasa mau dijaga keberkahannya, maka jaga masing-masing kita ketakwaan kita kepada Allah. Kalau sudah saatnya kita menghadap Allah, tinggalkan perkara dunia kita dulu. Kalau azan sudah memanggil, turun kita dari kantor kita, dari ruangan kita, memenuhi panggilan Allah. Jangan sampai kemudian Allah di nomor sekian kan, kemudian dunia kita malah di nomor pertama kan. Ini bagaimana mungkin Allah akan menjaga usaha kita, keberkahan kita, rizki kita, menjaga diri kita di perjalanan kita, bahkan menjaga perusahaan ini sampai terus bisa eksis, itu dengan sebab seorang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena ini sudah janji Allah nih. Surah apa tadi? Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan, bukakan keberkahan pintu-pintu langit dan pintu-pintu bumi. Kemudian yang keempat, ketakwaan seseorang itu akan mendatangkan ma'iyatullah. Apa tuh ma'iyatullah? Penjagaan Allah. Orang yang bertakwa dijaga oleh Allah, senantiasa bersama Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Di dalam surah At-Talaq ayat yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-128, Allah katakan innallaha, sesungguhnya Allah ma'al ladzina taqaw, beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa, menjaganya, memalingkan dari perkara-perkara yang gak layak untuknya, memalingkan dari perkara maksiat, itu Allah jaga tuh. Ya, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, urusannya udah tanggungan Allah. Ada yang hasad dengan kita, Allah jaga kita. Ada yang benci kepada kita, Allah jaga kita. Kenapa? Karena kita menjaga Allah. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin bersama Allah dan kebersamaan dengan Allah itu jangan dibatasi, maka terus jaga ketakwaan kita, jaga iman dan amal soleh kita, agar kita itu senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang bertakwa memiliki keutamaan tasirul umur fid dunya wal akhirah. Perkara-perkaranya, persoalan-persoalannya, baik itu dunia maupun akhiratnya, terlebih itu akan dimudahkan, dimudahkan oleh Allah. Bahkan diberikan jalan keluar dari masalah-masalah dunia, terlebih lagi dari masalah-masalah akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman jamaah di dalam surah At-Talaq ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua urusannya itu Allah jadikan yusra, mudah. Bahkan ayat sebelumnya Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh persoalan itu ada jalan keluar. Ini wajib yakin nih. Allah nggak biarkan tuh hambanya yang bertakwa kecuali Allah bersamanya. Kalau ada masalah, Allah jadikan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Allah jadikan yang sulit jadi mudah, yang ruwet jadi jadi simple. Yang ada kayak tembok yang begitu tinggi, yang begitu tebal, Allah jadikan mudah itu bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Allah tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya yang dekat dengannya mengalami kesulitan. Allahu Akbar. Itu kalau bicara tentang kesulitan dunia. Dan ini orang-orang yang ngaji ini wajib yakin nih. Orang-orang yang taklim, orang-orang yang duduk di majelis ini wajib yakin nih bahwasanya
Dunia kita akan beres kalau diri kita beres dengan Allah. Tapi dunia kita akan semakin rumit, nggak bakalan selesai-selesai kalau kita jauh sama Allah. Itu aja. Sebesar apapun amanah dunia kita, kalau kita jaga hak-hak Allah, kita jaga ibadah kita kepada Allah, kita jaga amanah kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka nggak usah khawatir. Allah pasti akan akan membersamai kita. Allah pasti akan menjadi nasir, penolong bagi kita. Allah pasti akan menjadi maula kita, menjadi penolong, wali kita. Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang bertakwa dalam kesendiriannya, dalam kesulitannya, enggak. Allah pasti akan bantu itu. Ini harus yakin nih. Ya, orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ya, dunia enggak perlu ditakuti. Dunia itu harus ada di tangan, bukan di hati. Kan gitu ya. Kalau datang amanah sambil bermohon kepada Allah. Ya Allah, jadikan hamba ini jangan sampai kemudian lalai dari mengingatmu, berzikir kepadamu, dari ibadah kepadamu, sujud, rukuk kepadamu. Maka persoalan dunia itu akan ngikut itu, bahkan akan tunduk kepadanya. Allah jadikan dunia itu wahiyya raghimah. Kata Nabi, dunia itu bagi orang yang bertakwa, dia dalam kondisi raghimah, tadallul, merasa hina di hadapannya, melayaninya. Tapi dengan catatan kalau kita menjaga hak-hak Allah. Begitu pula dengan urusan apa tadi? Urusan akhirat. Urusan akhirat itu Masya Allah, kesulitannya jauh lebih dahsyat daripada kesulitan dunia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bagi orang yang bertakwa, keadaan di akhirat itu Masya Allah mudah buat mereka. Kalau mereka mati dalam kondisi bertakwa kepada Allah, maka kesulitan di alam kubur, kesulitan di padang mahsyar, kesulitan ketika jembatan sirat, maka Allah kasih kemudahan itu. Ya. Semoga Allah jadikan urusan akhirat kita lebih mudah insyaAllah. Ya, di dunia ini kita jaga ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena Allah sudah berjanji jamaah. Bahkan kalau tidak salah beberapa hal tuh bagi orang yang bertakwa di surah At-Talaq, nanti antum buka tuh dari mulai ayat pertama sampai dengan ayat-ayat yang keempat, yang kelima. Allah janjikan yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan jalan keluar bagi permasalahannya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah datangkan rizki bahkan dari arah yang tidak diduga-duganya. Kemudian yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan kesulitannya itu jadi mudah. Gitu ya. Allah jadikan kesulitannya jadi mudah. Bahkan kata Allah jadikan yang keempat, wa may yattaqillaha nukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Kami tutup, kami hapus kesalahan itu. Orang yang bertakwa itu dihapuskan dosa-dosanya dan diberikan ganjaran yang paling agung, balasan yang paling besar. 4 hal dalam surah At-Talaq tadi itu. Belum lagi di ayat-ayat yang lainnya. Ini menunjukkan pentingnya takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang bertakwa, dia akan dimudahkan segala urusannya, dunia maupun akhiratnya. Yang keenam, orang yang bertakwa itu pada hakikatnya dia sedang menyiapkan, mengambil satu bekal yang paling terbaik. Khairuz zad, bekal yang terbaik. Tidak ada bekal yang melebihi terbaiknya dari ketakwaan seseorang. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-197 berfirman, wa tazawwadu, berbekallah kalian. Karena pada hakikatnya kita di dunia ini kan sekedar terbatas kita ya. Yang kata para ulama dunia kita ini seperti kita sedang merantau. Dunia bukan tujuan kita, bukan kampung halaman kita, bukan. Dunia kita itu paling sebentar kita lewati. Untuk menuju kampung akhirat yang sudah disebutkan tadi di awal, kampung akhirat kita itu surga. Kita wajib balik lagi ke surga. Dan semoga Allah jadikan kita min ahlil jannah. Ya. Oleh karena itu, dunia yang sebentar ini jangan lupa kita ambil bekal-bekal kita untuk persiapan akhirat kita. Apa bekal yang terbaik? Kata Allah, wa tazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi at-taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala,
Hakikatnya hidup kita ini mesti apa? Menyiapkan bekal. Dan bekal kita kalau bisa jangan habis. Bekal-bekal yang kita masukkan ke dalam kantong yang kita bawa itu jangan rontok sendiri gara-gara kantong kita bolong. Jangan. Teliti terhadap bekal kita supaya bekal kita itu berwujud di kantong yang kita bawa, kantongnya juga tertutup sehingga nanti sampai kepada Allah kita persembahkan, ini bekal kami ya Allah. Ya, ada orang yang membawa bekal tapi kemudian kantongnya dia nggak sadar bolong. Sehingga apa? Terhempas begitu saja, masukin bekal terhempas begitu saja. Banyak orang yang begini nih. Dia merasa dia udah sholat, tapi pada saat yang sama dia celak tetangganya, maka sholatnya jadi bocor. Dia merasa sudah banyak sodakoh, tapi kemudian dia celak si penerima sodakoh, sehingga sodakohnya jadi bocor. Dia merasa sudah umroh berkali-kali, dia sudah haji berapa kali, tapi kemudian maaf, dia sombong, dia meremehkan banyak orang, maka umroh dan haji nggak bermanfaat, bocor itu. Banyak orang yang berbekal, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, tapi tanpa sadar bekalnya apa? Rontok sendiri gara-gara perbuatannya nggak teliti. Dia bawa kantong, tapi kantongnya bolong. Jangan, kita berhati-hati. Ya, kalau kita sholat, kita jaga sholat kita. Ketika kita melihat ada saudara kita yang belum sholat, kita nasihati dengan cara yang baik. Jangan dihina. Ya, sebab apa? Sebab menghina orang itu jangan-jangan nanti mengurangi pahala kebaikan sholat kita. Ya, ada orang yang belum bersodakoh, dimotivasi untuk bersodakoh, tapi jangan dicela. Ya, ada orang yang maaf, ya belum ngaji, jangan dicela. Tapi kemudian apa? Ngobrol santai supaya dia mengenal yang namanya ilmu itu ternyata penting daripada yang lainnya, supaya dia datang mencintai majelis ilmu. Begitu seterusnya. Ya. Jangan sampai amal-amal ibadah kita yang kita berasa banyak, tapi kemudian kata Nabi SAW, nanti ada di hari kiamat seorang hamba dari kalangan umatku yang datang dengan bejibun pahala. Datang dia dengan pahala sholatnya, zakatnya, sodakohnya, umroh, hajinya, tapi faja'alnahu haba'am manthura. Kami jadikan pahala kebaikan itu debu yang diterbangkan oleh angin, hilang sama sekali. Ya. Kok bisa begitu? Itu tadi. Ternyata apa? Dia pernah menzolimi hamba Allah. Dia pernah wa akhadha hadha. Dia pernah mengambil hak orang lain. Dia pernah memukul wa daraba hadha. Dia pernah memukul tanpa alasan, menyakiti saudaranya. Semuanya itu kemudian menghapus amalnya. Maka ini yang harus kita fahami, bahwasanya kita wajib berbekal di dalam kehidupan kita yang sementara ini. Ya, dunia ini tidak kekal, teman-teman. Dunia ini apa? Sebentar. Paling 60-70 tahun. Kalau dibandingkan dengan satu hari akhirat, itu kira-kira nggak sampai berapa jam. Nah, yang sementara ini jangan sampai kita alpa. Jangan sampai kita lalai dari berbekal kita. Ya, tiba-tiba ada orang yang kemudian masuk kubur, tapi dia belum berbekal, rugi orang yang seperti ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bermegah-megahan dengan dunia telah melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa taala sampai kalian berziarah masuk ke dalam kubur. Kata Allah, kalla, jangan begitu, jangan. Dunia bukan tujuan kita. Kalau Allah memberikan dunia kepada kita, ingat, jadikan dunia itu tujuan untuk kebahagiaan akhirat kita. Bukan tujuan dunia itu, tapi dia sarana, wasilah. Yang kata Nabi Allah Isa alaihissalam, kehidupan kita di atas dunia ini seperti orang yang sedang melewati jembatan. Jembatan sepanjang apapun tetap ada batasannya. Ada nggak jembatan yang tidak ada batasannya? Nggak ada ujungnya, nggak ada. Tetap. Dan kata beliau, ya, alaihi salatu wassalam, jangan kita mendirikan tenda di jembatan, karena nanti bisa menghalangi orang dan berarti apa? Menautkan hati kita kepada jembatan tersebut. Kan tujuan kita adalah kampung halaman kita di depan. Itulah dunia. Ya, dunia yang sebentar ini wajib kita berbekal, dan tidak ada bekal yang terlebih baik kecuali kata Allah apa? At-taqwa. Yang terakhir, yang ketujuh, bahwasanya apa? Orang yang bertakwa memiliki keutamaan wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang apa? Al aqibah at-thayyibah. Akhir yang baik itu akan diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa.
Karena Allah Ta'ala tadi berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke surah Al-A'raf ayat yang ke-128, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wal 'aqibatu lil muttaqin. Ya. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Walaupun memang tidak ringan jamaah, tapi kalau kita jaga ketakwaan kita sampai malakul maut mendatangi kita, maka akhir kita insyaallah akhir yang baik, husnul khatimah. Ini yang kita inginkan. Ya, makanya tadi di ayat yang selalu kita ulang-ulang tuh, yang selalu kita dengar di khutbah Jumat, di kajian-kajian, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi kalian muslim. Artinya kalian pegang ketakwaan kalian sampai malakul maut mendatangi kalian, maka pasti akhir hidup kalian itu apa? Husnul khatimah. Dan Allah janjikan kebaikan yang banyak bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, takwa tentunya dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai kemudian akhir hidup kita su'ul khatimah, jangan sampai. Ya, akhir hidup kita ini pengennya husnul khatimah, akhir yang baik. Maka kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kemudian berpesan. Di dalam hadis ini Nabi berpesan apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Takwa kepada Allah fisir wal ilan. Takwa kepada Allah dalam kondisi apa? Sir maupun secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dalam kondisi sepi maupun dalam kondisi banyak orang, Nabi berpesan tetap jaga ketakwaan kita. Ya, bukan sekedar ketika kita ramai kita semangat bertakwa dilihat orang, bukan. Tapi ketika orang nggak ada pun kita tetap jaga ketakwaan kita. Ada orang kita nggak berani, aduh kan jaga image gitu ya. Ya maaf ya. Kita tolak yang begitu, yang syubhat gitu kan. Tapi nggak ada orang pun sama. Allah melihat kita jaga maksiat kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dia bertakwa dalam keadaan sir maupun jahar, dalam keadaan dia sendiri maupun beramai-ramai. Ini yang dipesankan oleh Nabi, dalam kondisi apapun, ramai maupun sepi, maka tetap kita bertakwa. Dalam kondisi lapang maupun sempit tetap kita bertakwa. Kalau mau berinfak misalkan, dan infak itu ciri dari orang-orang hamba-hamba Allah yang bertakwa kan gitu, tetap dalam kondisi lapang, masya Allah dia berinfak. Ketika lagi Allah uji, ya Allah uji rizkinya, usahanya, maka dia tetap berinfak. Ini berarti takwanya ini bagus nih. Ya, takwa jangan sampai kemudian lagi sedang semangat aja dia bertakwa, lagi sedang loyo dia nggak bertakwa. Ini yang dipesankan oleh Nabi. Begitu pula kalau lagi ngaji dalam kondisi rame, masya Allah ada kadang-kadang orang kalau rame ngaji dia, tapi kalau lagi sepi, aduh nggak masuk deh. Wah ini lagi rame nih, masuk ini bagus nih. Tapi ketika lagi sepi, wah nggak begitu. Takwa dalam kondisi apapun. Ya, kita tetap ngaji, kita baca Quran dalam kondisi maaf ada orang ataupun tidak ada orang, kita baca Quran. Maka ketakwaan yang sir ini yang jauh lebih tinggi ini. Ya, orang yang kalau kemudian istiqomah di atas ketakwaan yang sir, yang sembunyi-sembunyi, maka insya Allah dalam kondisi yang ramai pun dia tetap bertakwa kepada Allah. Kenapa? Ada hikmah, disuruh oleh Nabi SAW kita banyak sholat malam. Bahkan kata Nabi, afdolus sholat ba'dal maktubah sholat al-lail. Seutama-utamanya sholat setelah sholat yang wajib adalah sholat malam. Kenapa demikian? Karena ketika orang lain sedang tidur, kita bangun. Ketika orang lain sedang istirahat, kita beribadah kepada Allah. Ketika orang lain sedang ngorok, kita sedang meminta kepada Allah di keheningan malam. Ini pahalanya luar biasa. Ya. Kenapa disuruh sedekah yang lebih utama itu sedekah yang sembunyi-sembunyi, sampai kata Nabi SAW di antara 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah adalah seseorang yang dia bersedekah yang tangan kirinya nggak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Diusahakan begitu. Ya, diusahakan Diusahakan dalam kondisi yang kita orang lain nggak ngelihat.
Nah, ini baru ketakwaan yang sesungguhnya jemaah. Ya. Apalagi seorang yang bertakwa itu yakin firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Allah katakan innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah taala atas kalian raqibah, selalu memperhatikan, selalu melihat. Jadi kalau manusia enggak melihat kita berinfak, tenang, Allah tetap melihat, mencatat. Kalau manusia enggak melihat kita salat, tenang, Allah tetap mencatat apa yang kalian lakukan di dalam salat kalian. Jadi orang yang beriman itu yakin bahwasanya Allah raqibah. Allah itu selalu memperhatikan, mencatat apa yang kita lakukan. Dan kita nggak butuh elu-elu atau kemasyhuran dari manusia atau sebutan-sebutan dari manusia, karena kita jaga ketakwaan hati kita. Kemarin sudah dijelaskan takwa itu dalam hal apa? Dalam hal hati, dalam hal amal, gitu ya. Itu tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunt. Kemudian kata Nabi, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Nah, ini mengajarkan, hadis ini mengajarkan faedah apa? Bahwasanya amal-amal soleh itu di samping dia mendatangkan ajru minallah, faedahnya adalah dia bisa menghapus keburukan. Ya, menghapus apa? Keburukan. Maka orang kalau sering beramal saleh, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni. Orang kalau sering tilawatil Quran, mudah-mudahan apa? Perbuatan buruk yang lain itu dihapus. Ya, orang kalau kemudian apa? Dia sering bersedekah, mudah-mudahan yang lain dari perbuatan buruknya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering bertaubat, ya, maka akan ditutup tuh segala kesalahan-kesalahannya. Nah, ini pentingnya kita memahami bahwasanya amal soleh itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Jangan pernah meremehkan amal-amal soleh kita. Ya, kalaupun kita jatuh kepada sebuah maksiat, ikuti langsung dengan perbuatan apa? Perbuatan baik. Oleh karena itu ciri orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran itu digambarkan apa? Digambarkan apa? Di surah Ali Imran ayat 131 132 Allah katakan fa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka itu orang-orang yang apabila jatuh ke dalam perbuatan dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah, langsung fastaghfaru, mereka istighfar. Ya, Allah ampuni itu dosa-dosanya. Nah, begitu sifat para nabi dan rasul jemaah. Sifat para nabi dan rasul itu kalau berbuat salah langsung gak ditunda itu apa? Istighfar. Sedangkan istighfar itu amal soleh yang tinggi, gak pernah apa? Ditunda-tunda. Beda dengan kita sekarang. Kadang-kadang kita habis berbuat dosa, ntar aja lah, gitu ya. Sholat suka dibelakangkan, yang penting sholat lah. Salah itu, ya nanti taubatnya nanti aja lah. Belum taubat, totonya dia sudah apa? Meninggal dunia. Ya dzambillah. Maka ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan buruk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan baik itu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat yang ke-114. Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Ini jadi ingat kisah anak muda ya yang pernah datang nih. Ya. Sebabnya turunnya ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ya, bahwasanya ada anna rajulan asaba min imra'atin qabbalahu. Ada seorang laki-laki yang kemudian mencium wanita yang bukan istrinya, bukan mahramnya. Fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, maka dia mendatangi Nabi mengabarkan, "Ya Rasulullah, tadi saya Masya Allah terpana dengan kecantikan wanita, saya cium dia. Padahal dia bukan siapa-siapa saya. Padahal dia bukan apa? Mahram saya, bukan istri saya." Maka apa? Fa'anzalallah thumma dzakara al-ayat as-sabiqah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini nih. Ketika pemuda ini menyampaikan apa peristiwanya, ya Rasulullah, tadi aku mencium wanita karena Masya Allah ini wanita cantik banget, aku terpana, aku cium.
Kemudian aku menyesal ya Rasulullah. Nabi diam. Kemudian datang waktu sholat asar. Maka Nabi sholat asar bersama kaum muslimin. Selesai sholat asar, maka habis zikir, Nabi kemudian memanggil siapa tadi yang mengadukan perihalnya kepadaku sebelum sholat asar ini. Maka pemuda ini datang naik ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau tadi sholat asar bersama kami berjamaah? Maka anak muda ini mengatakan, iya ya Rasulullah, aku sholat asar bersamamu tadi barusan. Maka apa kata Nabi? Bergembiralah karena Allah telah menurunkan surat ini. Kata Allah SWT, wa aqimus sholat tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah oleh kalian sholat di akhir dari siang dan ketika malam itu menjelang innal hasanat. Karena sesungguhnya al hasanat di sini sebutan untuk sholat. Karena sesungguhnya sholat kalian itu yudhibnas sayyi'at, akan menghapus, menghilangkan keburukan yang kalian lakukan. Nama lain dari sholat itu adalah hasanah. Hasanah Allah sebutkan sebagai pengganti kata sholat. Karena memang orang yang sholat pasti dia beroleh kebaikan. Itu saja. Tapi orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah menjauhi dirinya dari kebaikan. Maka jaga sholat kita, niscaya Allah akan berikan kebaikan yang banyak kepada kita. Ya. Nah, ayat ini dibacakan kepada Nabi, bergembiralah engkau. Kalau engkau tadi mencium yang bukan mahrammu, kemudian engkau sholat menyesal, maka sholat tadi itu menghapus perbuatan burukmu. Jadi, maka pemuda ini bergembira. Ya. Tapi antum setelah ini jangan kemudian habis ini cium yang bukan istri antum, kemudian antum sholat asar, jangan. Ya, antum dosa berarti, ya, nggak boleh. Ya, ini sebab nih. Ini yang menunjukkan pelajaran bahwasanya kebaikan amal soleh menghapus keburukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu sampai di kalimat ini. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, di hadis yang ke-18 dan juga hadis yang ke-19 pada pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan dari antum. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Falyatafaddal, silakan, diberikan kesempatan. Ada yang mau antum tanyakan? Ya, mudah-mudahan insyaallah jelas ya syarah atau pelajaran-pelajaran dari hadis Nabi yang ke-18 ini. Mudah-mudahan jadi pelajaran renungan bagi kita bersama. Ya, pentingnya menjaga ketakwaan kita, agar Allah senantiasa menjaga diri kita, agar Allah senantiasa menjadikan persoalan kita ada jalan keluar, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hidup kita akhir yang baik, sehingga surga itu Allah berikan kepada kita insyaallah. Taib, ada pertanyaan? Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum melanggar lampu merah, Ustaz? Seringkali di dekat rumah saya itu lampu merahnya udah sepi, Ustaz. Jadi merah tapi di jalurnya sepi, udah kosong gitu, Ustaz. Nah kan mau sholat nih telat nih, Ustaz. Iya. Ya hukumnya sebenarnya, Ustaz, apakah ada keringanan atau mengajar? Taib, masyaallah, barakallahu fik. Secara umum kalau lampu merah itu bagian dari apa yang ditetapkan oleh ulil amri kita wajib mentaati. Karena Allah menyuruh kita ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kalau itu bagian dari kemaslahatan rakyat, ditetapkan kalau merah jangan tembus, maka kita taati. Secara umum ya. Kecuali kalau kemudian wallahu alam, memang keadaan yang darurat. Contohnya kita bawa mobil ambulan, kan gitu ya, maka boleh diterobos. Karena ambulan kan boleh kan? Boleh. Gitulah ya. Kalau memang ternyata ada aturan lain, khusus PNS. Ini antum kan PNS nih. PNS bukan? Hah? Ya, kalau ada aturan, ada itemnya PNS boleh kalau ada keperluan bersama istilahnya pemimpinnya gitu. Kalau memang ada, dibolehkan. Atau kalau misalkan memang itu udah sepi gitu ya. Sepi, ya ini lampu merah sebenarnya harusnya dicopot karena kemanfaatannya itu tidak terlalu sebagaimana dulu. Misal ya, ini nggak berguna sebenarnya di sini nih lampu merahnya, tapi masih ada lampu merah nyala terus gitu, lampu hijau juga nyala.
Anda diburu untuk apa? Tidak ketinggalan sholat, wallahu alam tidak mengapa. Ya kalau memang di situ apa? Nggak, manfaatnya udah nggak ada ini lagi, nggak ada faedahnya lagi ya. Tapi kalau itu lampu merah, memang di situ rame, maka wajib kita taati itu. Karena nanti akan terjadi mudarat yang tidak kita inginkan bagi orang yang menerobos gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya di situ enggak, di situ sebenarnya salah tuh, bukan lampu merah di situ gitu ya, karena nggak ada gitu ya, udah sepi ya. Ataupun kalaupun itu memang masih berfungsi, tapi kemudian jalanan sepi, maka saya ingin katakan lebih baik kita nunggu. Artinya kalau memang berfungsi ya, kalau tidak berfungsi lain hal ya. Kan ada nggak lampu merah sudah tidak berfungsi? Ada. Kan gitu ya, udah nggak berfungsi kan, itu lain hal, boleh. Tapi kalau itu memang masih berfungsi, tapi lagi sepi Ustaz, pertanyaannya kan gitu, tetap antum taati saja. Ketinggalan berjamaah ya nggak apa-apa. Insya Allah antum dapat 2, berjamaah dapat, kemudian antum mentaati ulil amri juga dapat. Mau pilih yang mana? Ketika antum menerobos berarti 1 hilang, tapi antum sholat berjamaah dapat, berjamaahnya lebih baik 2. Ya, walaupun apa? Ketinggalan berjamaah. Lagi pula, maaf, jangankan soal lampu merah, soal makan, soal tamu, soal apa lagi itu, soal hujan gitu ya. Menjadikan seseorang telat dari berjamaah itu nggak masalah. Yang kita inginkan bukan soal apa, dapatnya dari rakaat pertama, tapi yang kita inginkan sholatnya khusyuk. Coba kalau antum ketika nerobos tuh, pas sampai sholat, aduh untung anda tadi nggak ada apa-apa ya gitu ya. Ya bisa jadi kepikiran. Coba kalau misalkan antum ikuti aturan main merah, udah berhenti, kuning siap-siap, kemudian hijau baru antum jalan, itu tenang antum, gitu ya. Lebih baik apa? Antum taati apa yang sudah disepakati bersama oleh ulil amri. Walaupun kemudian apa? Ketinggalan berjamaah, asal tidak ketinggalan berjamaah secara keseluruhan saja, ya antum bisa atur itu. Jadi lebih baik apa? Mentaati apa? Aturan yang sudah dibikin. Kecuali kalau lampu merah itu memang tidak ada fungsinya lagi, tapi kebetulan belum dicopot masih nyala, biru hijau, merah sama kuning masih nyala, maka wallahu alam boleh saja karena tidak ada kemanfaatannya lagi. Baik, barakallahu fikum. Ustaz terasa karena sudah jam 1 cukup dulu kajian kita. Tanpa terasa yang kita ketemu lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyehatkan kita dan keluarga kita, menjaga kita dan keluarga kita dari segala bahaya, dari segala mara bahaya dan musibah. Semoga Allah istiqomahkan kita senantiasa duduk di majelis-majelis ilmu, bukan sekedar di Senin pertama, tapi di sini ada kajian di Senin-Senin berikutnya. Ayo kita hadir di tengah-tengah kesibukan dunia kita. Mudah-mudahan kalau kita ikhlas datang di majelis ilmu, mudah-mudahan urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberkahi oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.